Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas beberapa hal penting harus kita lakukan jika kita berhadapan dengan benda-benda bersejarah yang sangat penting. Salah satunya di antara benda-benda itu adalah naskah kuno. Naskah-naskah yang ditemukan di Nusantara rata-rata adalah berbahan dasar adalah kertas deluang yang terbuat dari kulit kayu mulberry. Kertas ini biasa ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya di Madura, di Garut, kemudian di Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa tempat lainnya. Kemudian, selain kertas deluang, di Indonesia juga sering ditemukan kertas yang berbahan dasar kertas Eropa yang terbuat dari serbuk kayu. Kertas Eropa di Indonesia itu banyak ditemukan pada naskah yang digunakan untuk menulis itu pada tahun 1700 awal hingga 1800 akhir. Beberapa juga ada yang ditemukan pada tahun 1900-an. Kemudian selain dari kertas Eropa, naskah di Indonesia juga ada yang terbuat dari bahan dasar yaitu merang atau disebut kertas merang. Nah, kertas merang ini diproduksi di Indonesia sendiri. Selain kertas merang, di Indonesia juga banyak ditemukan naskah yang berbahan dasar daun lontar. Nah, daun lontar ini juga banyak ditemukan di Indonesia yang berasal dari pohon lontar atau lontara atau lonta atau siwalan yang bagian dari jenis palma. Kemudian ada juga naskah yang ditulis di atas kulit hewan. Nah, ada juga naskah yang ditulis di atas kulit pohon langsung. Jadi tanpa melalui proses yang lain, jadi kulit pohon utuhan. Itu biasanya ditemukan pada naskah-naskah yang beraksara Batak. Kemudian, jika kita bertemu dengan benda-benda ini, maka apa yang perlu kita lakukan? Tahap satu adalah kita harus menyelamatkan naskah-naskah tersebut dengan cara membersihkan naskah-naskah dengan kuas atau benda halus yang sejenis lainnya. Dibersihkan terlebih dahulu dengan tidak merusak kertasnya, dibersihkan secara perlahan. Setelah dibersihkan, maka naskah sesegera mungkin untuk diabadikan. Misalkan jika kita memiliki kamera, maka segera kita potret. Atau pada saat ini dengan menggunakan kamera HP juga sudah cukup baik. Bisa digunakan dengan kamera HP. Nah, jika kita ingin yang lebih, maka naskah-naskah ini bisa dibawa ke lembaga yang memang konsen dalam mengurusi benda-benda pusaka, benda-benda bersejarah, peninggalan-peninggalan warisan leluhur, seperti museum, perpustakaan, arsip-arsip daerah, atau arsip nasional, atau lembaga-lembaga yang memang
bisa mengurusi hal-hal seperti ini. Ajukan untuk diawetkan. Untuk pengawetan yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah adalah setelah dibersihkan, maka naskah diberi rempah-rempah pada sekelilingnya. Pada lembaran-lembaran tertentu, misalkan di tengah, halaman akhir, halaman awal, itu bisa diberi rempah-rempah bubuk. Rempah-rempah yang bisa digunakan, cengkeh, kulit manis, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga misalkan dengan kapur barus atau kamper. Nah, itu ditumbuk halus, dihaluskan, kemudian ditabur di sekitarnya untuk mengawetkan benda-benda tersebut. Bagaimana kalau tidak sanggup? Maka laporkan ke lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi. Lembaga tersebut mengerti cara mengawetkan, memahami cara memperlakukan benda-benda pusaka. Dilaporkan pertama untuk dicatat sebagai benda bersejarah. Itu pentingnya. Kemudian nanti akan diawetkan oleh lembaga tersebut. Bagaimana misalkan kami menemukan naskah di daerah pelosok tertentu. Nah, teman-teman bisa menghubungi perpustakaan perguruan tinggi terdekat di mana teman-teman berasal. Biasanya di perpustakaan perguruan tinggi juga sudah mengerti atau sudah bisa menangani terkait naskah-naskah kuno. Nah, bagaimana kita membedakan? Misalkan naskah ini termasuk naskah kuno atau bukan? Nah, biasanya pengarang-pengarang kitab atau penulis-penulis naskah itu membubuhi tanggal di mana dia menulis naskah. Misalkan pada tanggal berapa, tahun berapa, kemudian hari apa, itu biasanya penulis itu menulis di halaman belakang naskah. Nah, itu bisa kita cek, bisa kita baca. Kemudian ciri yang lain adalah naskah sudah berusia lebih dari 50 tahun. Bagaimana cara mendeteksinya adalah melihat isinya. Misalkan pada naskah-naskah yang menceritakan tentang tokoh-tokoh tertentu atau cerita-cerita tertentu yang menceritakan kisah itu pada tahun berapa. Atau bisa juga dengan cara uji laboratorium. Dalam memegang naskah, usahakan tangan dilapisi. Kenapa? Karena tangan kita mengandung keringat. Nah, tangan yang mengandung keringat ini dapat merusak kertas. Kemudian, untuk membuka naskah dilakukan secara perlahan agar tidak robek. Karena naskah-naskah kuno ini sering ditemukan dalam kondisi yang sudah rapuh. Kemudian, menggunakan masker agar debu dan benda-benda kimia yang lain tidak terhirup. Karena usia yang terlampau tua pada naskah, maka banyak benda-benda berbahaya yang halus, yang tidak kasat mata, seperti debu dan lain sebagainya itu bisa terhirup. Tidak menggunakan masker atau sarung tangan 2 kali atau setelah selesai melakukan kemudian selanjutnya dipakai lagi, tidak. Jadi benda-benda itu seperti masker dan sarung tangan itu digunakan hanya cukup untuk 1 kali saja. Selanjutnya, setelah ditemukan, naskah jangan disimpan di tempat yang lembab. Juga jangan disimpan di tempat yang panas. Alangkah lebih baik naskah dilapisi dengan kain berwarna hitam atau berwarna putih. Kenapa? Karena untuk menghindari paparan sinar matahari,
Kemudian juga untuk menghindari kelembaban. Hal yang bisa dilakukan sederhana di rumah. Kemudian naskah bisa dilapisi. Misalkan dilapisi dengan benda-benda yang tidak lembab seperti peti, ditutup, dimasukkan ke dalam peti yang memang tertutup rapat. Kemudian next, stop jual benda pusaka. Mari kita jaga warisan budaya bangsa kita. Salam literasi.